Selamat datang di video tutorial modul pertama. Untuk modul kali ini, materinya adalah membuat situs. Pertama-tama, buka dulu pencarian web yang ada di laptop ataupun PC rekan-rekan semua. Dapat berupa Mozilla Firefox, Google Chrome, ataupun yang lain. Saat ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan link Google Sites yang akan kita buat. Bagian sini kita masukkan linknya. Ini adalah linknya, sites.google.com. Enter. Nah, ini adalah tampilan awal Google Sites kita. Apabila rekan-rekan belum menentukan email yang akan rekan gunakan untuk membuat website, dapat dipilih terlebih dahulu. Kemudian ini saya sudah pernah membuat website sebelumnya. Kalau misalkan belum pernah, tidak akan ada ini. Oke. Lalu untuk membuat situs baru, kita klik ke mulai situs baru di sini, atau biasanya ada logo tambah di bagian bawah ataupun di bagian atas, di bagian kanan kiri seperti itu. Menyesuaikan dengan ukuran laptop masing-masing. Kita klik. Oke, beginilah tampilan awal situs web yang masih kasar atau yang masih belum jadi dan belum diedit sama sekali. Pertama yang kita harus lakukan adalah mengubah nama dokumen situs di bagian pojok atas kiri. Ini gunanya apa? Gunanya supaya kita dapat dengan mudah mengidentifikasikan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. Sehingga apabila kita ingin mengedit website ini, kita tidak susah gitu untuk mencarinya. Tidak bingung karena kita sudah menentukan nama dokumen yang tepat gitu. Saya beri contoh di sini, nama dokumennya adalah website Padukuhan. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengubah nama situs. Nama situs ini akan menyesuaikan dengan link. Sehingga apa yang kita tulis di sini akan muncul pada link di atas ketika websitenya dikunjungi. Sehingga kita harus mencari nama situs yang tepat. Saya akan menggunakan contoh namanya adalah Padukuhan Gendeng. Nah, apabila saya menggunakan Padukuhan Gendeng, maka nanti ketika situs web ini sudah dipublikasikan, pengunjung akan mendapatkan link dengan tulisan /Padukuhan Gendeng seperti ini. Sama seperti ini di linknya. Gitu. Lalu yang ketiga yang harus dilakukan adalah mengubah judul halaman ini. Judul halaman akan tampak paling pertama saat pengunjung membuka situs web. Judulnya terserah mau membuat judul apa, tapi untuk situs web government atau pemerintahan itu kita membuat contoh Padukuhan Gendeng. Contoh saja. Ini tulisan-tulisan ini dapat diedit gayanya ataupun jenis fontnya, ukurannya, tebal, miring, garis bawah, warna teks juga itu bisa diubah. Bisa juga digeser ke ujung sana, digeser seperti ini, itu bisa. Oke. Kemudian selanjutnya kita ingin mengubah header. Header itu adalah latar yang berwarna biru-biru ini adalah header. Kalau kita pengen mengubah dengan gambar kita sendiri, kita sudah mendesain header kita masuk ke di sini, ubah gambar. Jadi seperti ini kan, kita arahkan kursornya ke arah sini, nanti logo ini akan muncul.
kita klik ubah gambar untuk mengupload mengupload gambar yang sudah kita buat atau kita download. Kita klik dan mencari. Ini ada satu contoh header yang saya download. Nah, gini. Gambar yang kita upload akan muncul di layar. Lalu kita bisa melakukan pratinjau. Kalau kita merasa ragu gitu ya, ini sudah bagus atau enggak tampilannya, kita melakukan pratinjau. Kita seolah-olah adalah pengunjung situs web. Caranya bagaimana? Caranya kita lari ke arah sini. Ada logo pratinjau. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan yang pengunjung dapat saksikan atau pengunjung lihat di perangkatnya masing-masing. Ketika webnya sudah dipublikasi, beginilah bentuknya seperti itu. Nah, ini untuk PC seperti ini bentuknya, bisa juga diganti. Kalau kita mau memisalkan pengunjungnya menggunakan telepon, kita bisa melihat gitu desainnya seperti apa. Seperti ini nih. Ini agak jelek gitu kan, ini N-nya kepotong, nanti bisa diedit lagi. Kemudian ini di bagian tablet. Lalu untuk kembali mengedit, kita klik keluar pratinjau. Nah, ini kita baru bisa mengedit seperti semula. Oke. Nah, untuk mengganti gambar seperti awal, misalkan kita kurang puas ya dengan gambar latar ini, kita bisa klik reset. Nih, latarnya akan berubah menjadi seperti paling awal tadi. Kalaupun kita masih merasa kurang nih, headernya nggak bagus, ada header kayak gitu kan, headernya bisa kita hapus atau kita ganti. Nih ada hanya judul saja, atau spanduk besar, atau sampul. Ini akan memenuhi seperti itu. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera. Oke, kita upload dulu gambar yang tadi. Kemudian selanjutnya kita ingin mengubah tema dari situs web. Caranya bagaimana? Kita masuk ke kanan atas. Itu ada bagian tema, kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan selera rekan-rekan. Misalkan kita coba aja. Ini tema Aristoteles, lalu tema diplomat. Ini dapat berubah-ubah ya. Lalu vision, rata. Nah, yang mana yang terlihat lebih bagus bisa dipilih. Lalu juga warnanya dapat menyesuaikan. Ini warnanya berubah-ubah. Atau ini gitu. Lalu gaya font dari tema ini juga bisa disesuaikan seperti ini. Ini berat, seperti ini bentuknya. Ada juga yang klasik seperti ini, dapat diubah. Oke, kemudian selanjutnya kita belajar membuat yang namanya halaman baru. Kadang kalau di situs web kita membutuhkan konten lebih dari satu. Misalkan konten padukuhan yang pertama itu profil padukuhan sendiri. Ada profil potensinya, ada profil kepala dukuh, profil organisasinya. Kemudian di konten yang lain ada lagi yang namanya bank data, atau kita mau bikin galeri seperti itu. Caranya gampang. Caranya kita masuk ke kanan atas, yaitu halaman. Halaman muka, ini maksudnya adalah halaman ini, saat ini. Orang pertama kali membuka website, situs web paling awal, itu adalah halaman muka. Ini tampilannya seperti ini.
Nah, untuk menambahkan halaman yang seperti saya bilang tadi, kita masuk ke logo ini, logo tambah, masuk ke halaman baru. Ketika kita mau masukkan link, klik yang atas, tapi kalau kita masukkan halaman baru, kita klik yang bawah. Nah, ini halaman barunya kita kasih nama. Misalkan kita mau memasukkan data-data profil padukuhan. Ini namanya seperti ini. Kita klik selesai. Sehingga di bagian ini akan muncul. Ini paling atas namanya adalah menu navigasi. Yang kecil ini. Kalau dari sini atas sampai sini namanya adalah latar. Menu navigasi ini adalah tempat di mana pengunjung nantinya akan lompat dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Ini halaman muka, ini profil padukuhan. Kelihatan ya bedanya. Oke, lalu kita tambahkan lagi nih halaman yang lain, bank data. Kita maunya halaman muka, profil, lalu bank data, lalu ada berita, tambahkan lagi berita, lalu ada kontak. Contohnya seperti ini. Untuk halaman muka, judul-judulnya bisa kita ganti. Misalkan halaman muka ini terlihat formal banget. Kita ganti caranya judulnya dengan kita klik bagian 3 ini, titik 3. Kita klik dulu halaman muka ya. Halaman muka ini. Nih, kita klik halaman muka. Kita klik logo ini. Untuk mengganti namanya, kita pilih yang properti, lalu namanya kita ganti, contohnya ya, menjadi beranda atau beranda ini ya. Selesai. Sudah jadi. Nah, tapi kita tadi kan maunya urutan ya, habis dari beranda, lalu profil, lalu bank data, berita, dan kontak. Kok ini acak-acakan? Kan nggak sesuai kan? Nah, caranya bagaimana? Kita harus mengubah posisinya. Cara untuk mengubah posisi antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya, itu kita klik dulu halaman yang ingin kita pindahkan. Misalkan kita mau pindahkan profil padukuhan ini ke paling depan atau di sebelah beranda. Berarti kita klik halaman profil padukuhan, lalu kita klik lagi, tekan terus, kita drag atau kita bawa ke arah sini sampai garisnya biru semua seperti ini. Nah, baru dia di sini beranda lalu profil padukuhan. Selanjutnya kalau misalkan kita mau ganti lagi yang lainnya juga bisa sama. Kita klik dulu halamannya, lalu drag bawah, baru ini. Nah, lalu kita pengen nih caranya membuat sub halaman. Sub halaman itu dia cakupannya sama gitu ya, kontennya sama tapi banyak gitu. Nah, caranya misalkan kita profil padukuhan kan, profil ini berisikan peta contohnya, lalu berisikan sejarah, berisikan visi dan misi, itu kan cakupannya sama di profil, tapi kita mau bikin kontennya beda-beda. Caranya bagaimana? Caranya kita menambahkan sub halaman dengan ini, klik bagian 3, titik 3 tadi, kita klik tambahkan sub halaman. Ini kita kasih nama, contohnya sejarah. Nah, sejarah. Munculnya di mana? Munculnya di sini. Nih, di bawahnya. Lalu kita mau tambahkan lagi visi dan misi. Kita klik lagi profil padukuhannya. Kita klik titik 3, tambahkan sub halaman. Visi dan misi. Nah, selesai. Begini contohnya. Jadi ada beranda, profil, bisa dibuka sejarahnya, bisa dibuka visi misi, ataupun nanti ada organisasinya seperti apa gitu kan. Kemudian ada bank data juga bisa. Kalau mau kita bikin bank data, contohnya kita
mau nambahin data-data tentang COVID-19 atau tambahkan data-data tentang jenis kelamin kan, data jenis kelamin gitu. Nah, ketika sudah selesai dan kita pengen lihat lagi bagaimana sih bentukannya, kita pakai pratinjau kembali nih. Nah, tampilannya seperti ini nih kalau misalkan di tablet. Kalau misalkan di PC, tampilannya akan seperti ini. Ini berandanya, ini profil padukuhannya, bisa masuk ke sejarah, bisa juga masuk ke visi dan misi, lalu ada bank data, masuk ke bank data COVID-19, lalu juga data jenis kelamin, lalu ini ada berita, dan ada kontak. Gitu. Nah, sekian dari pelajaran modul pertama. Saya harap pelajaran pada video pertama ini dapat dengan mudah dipahami sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemuda padukan gendeng ataupun bapak kepala dukuh dan pihak-pihak lain yang memang membutuhkan. Terima kasih.